sekalian luar biasa ya, pagi ini kita bisa ketemu pagi-pagi buta ini ya. Dia sudah nggak lagi ya di Nusa Tenggara ya, sudah. Tapi di sini masih pagi-pagi buta. Ini jam waktu tidur sekarang ini ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak saya ucapkan pertama kepada Pendeta Alberto Tulalesi ya. Saya nggak tahu ya kenapa saya diundang. Ya, kita ini kan sudah mau pensiun. Apa gunanya lagi ya? Tapi terima kasih lah. Dan saya terima panggilan ini untuk berbicara karena inilah membaikan firman Tuhan. Terima kasih banyak sekali oleh karena kesempatan ini. Saya ini hebat ya. Tuhan percayakan ini satu wilayah Nusa Tenggara yang luar biasa kepada kita semua. Istimewa kepada host Nusa Tenggara Mission, baik anggota, baik pekerja, baik pelayan Tuhan. Ya, belum semua. Iya. Ini suatu wilayah yang luas ya. Sorry. Di share dulu. Ya, saya mau share dulu screen-nya. Mohon maaf ya agak. Oke, satu daerah yang sangat luas ya, Nusa Tenggara Timur. Satu daerah yang luas sekali, tantangannya sangat besar untuk penginjilan ya. Itu sekarang istilah Papua itu negeri titipan Tuhan. Ya, dititipkan ini buat Pendeta Alberto Tulalesi sebagai pemimpin di sana untuk menginjili ini yang sangat luas ini. Anggota-anggota dan juga pekerja-pekerja, suatu hal yang sangat luar biasa, negeri titipan Tuhan. Ya, bagi saya NTT itu satu daerah yang saya nggak pernah lupakan. Ya, lupakan. Banyak kenangan dengan NTT, pengalaman dan juga hidup di sana luar biasa. Ini NTT itu saya kasih itu. NTT negeri tidak terlupakan. Negeri yang penuh susu dan madu, wah luar biasa. Di mana-mana banyak buah-buahan yang sangat manis. Ya dulu saya dengar ini ada apel kualitas nomor 1 di NTT. Dan sekarang ini jeruknya juga sangat manis, apalagi dari Kisar ya, mangga juga luar biasa. Ya, Ibu Lucy katakan mangganya sangat manis pendeta. Ya, saya dulu nggak sempat pada musim mangga untuk makan di sana. Tapi saya pikir mangga Filipina itu masih sangat manis juga, tapi mungkin sama lah ya. Bengkuang, wah luar biasa, manis sekali sana. Manusianya lebih lagi, sangat manis-manis, sangat istimewa luar biasa. Saya selalu ingat itu orang-orang Kupang, orang-orang dari Nusa Tenggara itu orang-orang yang baik-baik, ramah-ramah dan luar biasa ya, lebih indah daripada buah-buahan di sana. Kemudian hembusan angin sejuk dari Australia juga terasa di sana. Saya pernah bikin KKR di Sabu, wah, luar biasa. Lalu juga saya ingat juga nih Pasola, penguburan orang mati dengan cara duduk juga. Ya, ada juga di Waikabu, Bang. Lalu juga anggota setia. Waktu saya di Sabu ada pada waktu sekolah sahabat itu 100% anggota sudah hadir, luar biasa ya. Dan yang lain lagi istimewanya, ini Nusa Tenggara ini, saya tidak pernah dengar nyanyian yang sama dinyanyikan 2 kali. Selalu ada aja lagu-lagu baru, tidak tahu dari mana. Tapi saya pikir orang Nusa Tenggara ini orang yang sangat kreatif, sangat luar biasa. Anggota-anggota setia semua, setia. Dan juga saya ingat nih, ada dulu utusan dari anggota pendeta dari Uni Barat Kerapat General Conference di Amerika waktu itu. Saya ingat itu salah satu yang pendeta Petrus Nati itu pertemuan itu di Atlanta dulu, ya Atlanta yang dulu, bukan di Kanada, ya Atlanta. Dan ada juga satu anggota, Bapak Daud Jara. Saya dengar beliau sudah almarhum, sangat luar biasa, istimewa, nggak pernah lupakan. Iya, ini negeri yang tidak terlupakan bagi saya secara pribadi. NTT juga itu orang katakan, wah nasib tidak tentu. Nah, pendeta katakan kalau ke NTT seperti rasa dibuang, ndaklah, nasib tidak tentu. NTT berikut nanti Tuhan tolong, banyak pertolongan di NTT. Saya ingat itu, Dr. Ronald Lizal dapat pasangan hidupnya di sini, yaitu Ibu Joyce Malengkas, luar biasa. NTT dari sana dibawa kemana-mana untuk pelayanan, luar biasa. Sampai apa? Nasib tidak tentu, nanti Tuhan tolong, sampai nasib tinggi-tinggi. Ya.
Kantor pusat kita ada di Kupang. Orang selalu asosiasi ini Kupang itu artinya kutunggu panggilan berikut. Setelah dari Kupang kemana lagi ya? Saya ingat ini orang-orang yang luar biasa dari Kupang ini muncul. Ada beberapa ketua UNI yang dulunya ketua daerah di Nusa Tenggara. Pendeta Alex Rantung, ya, pendeta Alex Hendrik juga dari sana. Pendeta Kuntaraf yang dari UNAI, dari sana kemudian ke UNAI, ke SSD, ke JISL. Bapak Delo Saribu, bendahara kita juga dari sana. Pendeta Tambingan juga dari sana. Keluarga Geta Galung dan lain-lain, saya enggak lupa semua. Lalu saudara yang lain yang saya ingat di pelayanan penginjilan paling sering dikunjungi. Dari semua daerah saya pikir Kupang yang paling sering. Yaitu ada YK Bubak, saya pernah di Ponain, di Alor, dan bersama-sama dengan keluarga Talesu di sini pada waktu itu. Waktu bersama Ibu masih hidup, Ibu Talesu luar biasa. Saya ingat Ibu Talesu baik sekali, selalu melayani kepada kami, kepada anggota-anggota semua sangat luar biasa. Ke Dili juga saya pernah mengadakan KKR, lalu ke Sabu, ke Kisar, jadi banyak tempatnya. Saya pikir daerah yang paling sering saya kunjungi adalah apa? Nusa Tenggara, istimewa. Saya pikir Kupang itu sangat dekat di hati saya. Ya. Ini ya, terima kasih. Kemudian sudah kasih, saya mengutip ayat pagi ini. Satu ayat yang kita renungkan. Daniel 12 ayat 3. Dikatakan demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang. Yang pertama itu orang bijaksana menuntun banyak orang. Orang yang bijaksana itu bukan orang yang bisa mengumpulkan uang banyak. Itu not. Orang yang pendidikan tinggi, it's not. Kemudian orang yang punya tanah di mana-mana, rumah di mana, itu bukan orang bijaksana menurut Alkitab. Tapi orang bijaksana itu adalah orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Mengapa bijaksana? Nanti saya akan jelaskan, saudara ikuti aja nanti. Tapi ini orang-orang bijaksana. Dan saudara-saudara ke pagi ini saya juga bertemu dengan orang-orang bijaksana. Ada banyak orang-orang bijaksana pagi ini yang datang untuk mendengar firman. 482 saya lihat di laptop saya. Ini orang-orang bijaksana yang mau bangun pagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu salah satu ciri daripada orang bijaksana. Ini mereka ini. Tapi ini selalu yang difokuskan menuntun banyak orang. Bukan kedudukan. Saya pernah menjadi departemen di SSD. Tapi bukan itu kebijaksanaan, bukan itu. Tapi menuntun banyak orang itu yang apa? Dan mereka ini akan seperti bintang-bintang di langit. Lalu kalau kita jawab di organisasi itu bukan bintang, itu biasa aja, itu tidak ada apa-apanya. Tapi orang-orang yang menuntun apa? Banyak orang. Jadi apa yang saya mau katakan? Jadilah bintang-bintang Tuhan. Jadilah bintang-bintang Tuhan yang ada di mana-mana, tapi selalu menuntun apa? Menuntun banyak orang. Mengapa? Matius 5, 14-15 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kamu adalah terang dunia, saudara-saudara. Saya terang dunia. Allah nggak ada lagi di sini, dia sudah naik ke sorga. Gantinya kita diminta supaya dia terang dunia. Dulu dia katakan, akulah terang dunia. Tapi setelah dia pergi dikatakan, kamulah apa? Terang dunia. Baik saudara-saudara, saya mau putarkan satu lagu. Yang lagu ini lagu-lagu biasa tetapi mempunyai makna yang rohani juga kalau kita mau mengertinya. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. Make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please
Please don't take my sunshine away. Are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Iya. You are my sunshine. Anda Hello, adalah that was You Are My matahari saya yang Sunshine, bersinar. You are and my sunshine. I have to thank Abigail and Ren, my two nieces, for inspiring me to do the song, which is so wonderful and also so. You are my Shine like the star. Tuhan katakan lagu ini luar biasa ya. You are my sunshine. Tuhan katakan, kamulah terangku di ada dunia ini ya. You are my sunshine ya. My only sunshine. No other people. Allah telah pilih kita. Allah telah apa? Telah mencintai kita. Satu-satunya di dunia ini. Ya, you are my sunshine, my only sunshine. Ya, ketika langit menjadi apa? Menjadi tidak biru, ya, tetapi aku tetap mencintai Engkau luar biasa. Apa saya mau katakan Tuhan? Because you are my sunshine, shine like the stars. Shine. Bersinarlah, jangan meredup, ya, tetapi bersinarlah, ya, karena Tuhan apa luar biasa. Ya, menjadi bintang itu tidak mudah. To be a star, you must shine your own light. Harus tidak memantulkan cahaya orang lain, pikiran orang lain, kata-kata orang lain, tetapi menjadi bintang, menjadi cahaya bagi apa? Ada dalam dirinya cahaya. Follow your own path. Jangan ikut-ikut orang lain. Jangan ikut-ikut. Sekarang sudah banyak orang sesat karena ikut-ikut orang lain. Ya, follow your own path. And don't worry about the darkness. Jangan khawatir, jangan cemas tentang kegelapan. Karena semakin gelap, itu situasi semakin gelap malam, maka bintang-bintang akan semakin bersinar dengan apa? Dengan terangnya. Stars, ya, cannot shine without darkness. Bintang nggak bisa bersinar tanpa apa? Kegelapan. Jadi kadang-kadang kegelapan itu perlu kita hadapi. Kekecewaan, kesusahan, seperti pengalaman Pak Laga tadi, ya, kebakaran. Tetapi itu membuat apa? Bintang itu bersinar dengan apa? Dengan terang sekali, luar biasa. Kegelapan, ya. Kalau kita buka Alkitab, ya, kita dapat lihat dalam bahwa Allah menciptakan dua benda penerang yang besar. Dalam Kejadian 1 ayat 16 sampai 18 mengatakan, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Nah, Allah melihat bahwa semuanya itu. Allah menciptakan dua penerangan. Yang pertama untuk menguasai siang, yaitu matahari, dan untuk menguasai malam, bintang-bintang. Ya, Allah menjadikan dua benda penerang ini yang luar biasa untuk menerangi kita. Saya mau ceritakan pengalaman penginjilan perjalanan misioner saya ke Pulau Kisar. Iya, ini kisah perjalanan yang sangat menarik. Sekitar tahun 2002, kami pergi ke Kisar bersama dengan tim dari Rumah Sakit Advent Bandung. Waktu itu ada beberapa yang saya lupa, tapi yang saya ingat ada Pak Joni Nusawakan, sudah almarhum, lalu kemudian Pak Indra Rantung, ya. Kami naik kapal laut tua, bocor juga dari Kupang lewat Alor ke Pulau Kisar untuk menginjil. Mengapa ke Pulau Kisar? Saya sekarang nggak tahu kenapa ke Pulau Kisar. Tapi mau cari panggung supaya banyak jiwa, enggak. Kisar itu adalah pulau yang sangat jauh, yang terpencil. Anggota juga tidak begitu banyak. Itu ya, bukan mencari panggung supaya banyak jiwa-jiwa. Saya bukanlah orang yang suka mau khotbah di tempat-tempat kota-kota besar.
Kalau saya kemanapun saya dikirim, saya akan senang, saya happy, gembira oleh karena apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian kita mengadakan KKR di sana. Apa yang terjadi di sana? Ini pendeta Rakme ini akan memberikan kesaksian. Pada pagi ini saya berkesempatan untuk boleh dapat menyaksikan kasih Tuhan selama dalam pelayanan kami di daerah Pulau Kisar, Provinsi Maluku, daerah pelayanan daerah Nusa Tenggara. Pada tahun 2002, pada bulan Maret, saya bertemu dengan Pendeta H.I. Sinaga, dan Pendeta H.I. Sinaga mengatakan sebagai Ketua UNI, dia membuat KKR di Pulau Kisar pada bulan September. Tapi ada beberapa halangan yang ada, sehingga kami menyampaikan agak sulit untuk mendapatkan izin. Karena yang pertama adalah anggota-anggota yang kami sudah baptis di sana, mereka harus wajib lapor setiap hari di kantor polisi. Demikian pun ada beberapa baptisan yang ada di Pulau Wetar yang sudah telah dikerjakan ataupun telah dilayani oleh pendeta Denny Kanejo. Dan kami pergi untuk mengadakan upacara baptisan, tapi memang ada masalah yang besar, sehingga kami fungsi ke Alor di Memol untuk mengadakan upacara baptisan, dan seterusnya kami harus terus ke Kupang dan mengadakan upacara pernikahan yang kudus, dan sesudah itu kami harus kembali ke Kisar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Wetar. Kemudian kami berdoa bagaimana dengan pertolongan Tuhan supaya KKR UNI boleh berjalan dengan baik. Akhirnya Tuhan telah menjawab doa kami. Datanglah seorang Dan Ramil yang baru di Pulau Kisar ini. Dan Dan Ramil ini baik, kami boleh bersahabat dengan dia. Kami boleh dapat menceritakan kesulitan-kesulitan yang ada menyangkut izin KKR yang akan dibuat oleh Pendeta H.I. Sinaga. Sehingga Dan Ramil itu mengatakan, saya akan tolong dalam urusan izin itu. Dan dengan pertolongan Tuhan, izin pun telah keluar. Dan pada malam KKR mulai, dari malam ke malam lampu padam terus. Sehingga kami pernah mendapatkan bantuan dari seorang dokter puskesmas, yaitu dokter penjahitan. Dan walaupun tantangan-tantangan ini ada, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Allah berhasil. 21 jiwa telah berdiri untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan salah satu yang berdiri saat itu adalah Dan Ramil bernama Saud Batara Martua Raja Butar-Butar yang setia sampai hari ini. Kiranya yang 21 jiwa ini boleh tetap setia sampai Yesus datang. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pendeta Rakmeni, bintang Tuhan ya. Saya senang ketemu dengan Pendeta Rakmeni dulu ya, bintang Tuhan di sana. Ya, yang sangat aktif dalam menggembalakan dan menarik jiwa-jiwa. Luar biasa ya. Nah, memang tantangan sulit. Tapi Tuhan akan topang bintang-bintangnya dimanapun berada. Ya, dia akan menopang dia sehingga izin bisa keluar. Kita bersyukur juga Tuhan berikan pertolongan pada waktunya kepada orang umat pilihannya, luar biasa. Kemudian saudara-saudara, saya mau kisahkan juga pertemuan dengan bintang yang lain di Pulau Kisar. Ya, ini Pulau Kisar inilah tempat yang terjauh dan terpencil dari Kupang. Di sana pindah agama dilarang, seperti tadi sudah dengarkan bahwa setiap orang yang pindah agama itu harus wajib lapor ke polisi. Lalu kemudian dalam KKR ini suatu luar biasa. Kapten Saud Butar-Butar, salah seorang tripika, 3 pimpinan kecamatan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa ya pengalamannya. Ini pertemuan saya dengan beliau ini dan sekarang luar biasa. Iya. Ya, inilah beliau, Kapten Saud, waktu itu Kapten Saud Batara Butar-Butar ya. Dia akan memberikan pengalaman juga waktu salah seorang yang dibaptis waktu itu. Ya, di antara banyak.
Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku semua. Saya diminta untuk menyampaikan sebuah kesaksian singkat oleh Pendeta H.E. Sinaga, di mana pada saat itu di Pulau Kisar, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Yang saya ingat di Kisar itu, dari malam ke malam saya mengikuti kebaktian kebangunan rohani yang dilaksanakan oleh rombongan tersebut. Saya mengingat, ya, karena saya rasa sungkan sebenarnya di awalnya, karena yang datang adalah Pendeta H.I. Sinaga. Ya, ibu saya Boru Sinaga, berarti tulang saya, dan pernah mengajar saya waktu di SMP Advent di Pematang Siantar. Nah, saudara-saudara, yang saya ingat, ada panggilan terakhir di hari malam terakhir dari KKR itu, saya maju ke depan karena menurut saya itu adalah sebuah, ya, kalau dalam tanda petik, sebuah panggilan maut, itulah istilah saya. Dan saya memang harus maju ke depan, saya pun tidak tahu. Baru setelah di kemudian hari saya coba renung-renungkan kembali, saya yakin dan percaya dalam hal ini, walaupun itu kemauan saya untuk maju ke depan, tapi saya yakin juga bahwa sesungguhnya Tuhan juga punya rencana di dalam kehidupan saya. Dan saya harus mengambil keputusan itu. Saudara-saudara yang kasih, setelah saya dibaptis, saya diberi Alkitab. Dan saya ingat Alkitab itu ada tulisan yang sangat menarik, dan Alkitab itu ada di tangan saya ini. Saya mengingat tulisannya adalah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kesaksian singkat ini dapat meneguhkan iman saudara-saudara semua. Dalam nama Yesus, Shalom. Terima kasih banyak ini Pak Saud ya. Ini Pak Saud Batara Butar-Butar ini, dia kemudian pindah ke tempat yang lain, ke Bandung. Dan setelah di Bandung menjadi anggota yang aktif dalam kepemudaan di Bandung untuk beberapa lama. Menjadi berkat resource person. Kemudian tidak lama di Bandung dia mendapat teman hidupnya, yaitu dengan Dr. Agnes Sutagalung, yang kemudian menjadi salah seorang pelayan dokter yang berdedikasi dan kepala bagian emergensi di Rumah Sakit Advent Bandung, luar biasa. Dan kemudian beberapa tahun kemudian, sebelumnya itu saya diminta untuk membaptiskan pada waktu KKR juga di Bandung. Sekarang beliau menjadi Letnan Kolonel Saud Batara Butar-Butar, menjabat sebagai Dandemwal Secapa Angkatan Darat di Bandung, yaitu komandan demo dan pengawal Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Bandung. Beliau tetap aktif memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siswa-siswanya. Setiap hari Sabat, siswa-siswanya itu diundang untuk datang ke gereja. Dan setiap tahun itu ada 100 orang yang dikarahkan. Kalau 10 tahun berarti sudah 1.000 orang. Dan karena pekerjaan di sana dia rasa challenging untuk menjadi terang di sana, bersinar seperti bintang-bintang. Ini juga membuat jabatannya tidak naik-naik. Sampai sekarang dia belum meraih bintang di bahunya. Tetapi sudah menjadi bintang bagi Tuhan. Saya pikir ini yang lebih hebat. Ya, lebih hebat. Bintang bagi apa? Bagi Tuhan. Shine. Di mana saja shine, bersinar. Lebih baik mungkin beliau rasakan, wah, enggak, jabatan mah enggak apa-apalah. Yang penting bisa bersinar bagi apa? Bagi Tuhan. Tuhan katakan, you are the light of the world. Kamu adalah apa? Terang dunia, ya. Selama aku berada di dunia, aku terang. Tapi setelah aku pergi, maka kamulah yang menjadi apa? Terang bagi dunia. Shine like a star. Jadilah seperti bintang-bintang. Ketika kegelapan mencoba menghentikanmu dari bersinar, semakin bersinarlah. Cahaya tidak bisa menyembunyikan keindahannya. Bahkan dalam kegelapan, bintang yang bertekad untuk bersinar tidak bisa disembunyikan. Bahkan oleh kegelapan, masa depan cerah seperti matahari pagi. Hidup ini nggak ada sementara saja apa di dunia ini. Tuhan menyediakan masa depan yang lebih cerah dalam kerajaan. Shine like a star, bersinarlah seperti apa bintang, di mana saja pergi, kemana saja. Jadi saya bangga ya dengan beres saya ini, ya, Saud Batara Butar-Butar, kemanapun dia pergi, dia menjadi cahaya. Pernah saya diundang KKR di sana, wah, luar biasa.
Pendetanya juga sangat senang karena aktif dalam penggilan di tempat iman. Terima kasih. Dalam keadaan bagaimanapun kita perlu tetap bersinar. Walau dalam keadaan sulit, kesulitan hidup datang silih berganti. Jangan gentar, tetapi percayalah bahwa Tuhan menuntun kita untuk selamat melewati seluruh hidup kita. Sama seperti tadi perjalanan Bapak Laga tadi luar biasa, kebakaran, tapi tidak perlu gentar karena kita akan lewati semuanya dan ada satu pagi yang cerah. Ini beliau, dokter Bapak Saud betul-betul bersama dengan istri dan anak-anaknya sekarang di Bandung. Luar biasa, mereka hidup dengan bahagia. Ada Lingkung, ada Ellen, kemudian istri beliau ini Ellen Tagalung, Agnes Tagalung yang melayani di rumah sakit Advent. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimana menjadi terang? Bagaimana menjadi terang ya? Kita bisa menjadi terang. Pertama, ya terang itu menuntun. Ini poin yang saya butuhkan. Terang itu menuntun. Menuntun, memberikan arah. Misalnya dalam kegelapan kita diberikan petunjuk kemana kita harus pergi. This is the guiding light. Kadang-kadang terang itu sangat menuntun kita. Zaman dulu bagaimana dia supaya take off dengan aman, tidak mengalami bahaya. Ada terang yang selalu menuntun di tengah dan di kiri di kanan dan juga di depan menuntun. Ini guiding light ya. Kemudian kalau pesawat mau landing juga harus ada terang di bawah supaya jangan mendaratnya jadi berbahaya. Guiding light. Jadi terang itu adalah menuntun supaya aman. Waktu kita mau take off, waktu kita mau landing, itu penuntun kita. Kemudian di jalan juga selalu ada itu cahaya menuntun supaya jangan jatuh ke jurang, ya, supaya jangan jatuh ke jurang. Ya nih, sangat. Tetapi dua juga, terang itu mengamarkan bahaya. Ya, kita kadang-kadang temukan ada lampu seperti ini di jalan. Kadang-kadang ada satu yang selalu kelap-kelip, artinya hati-hati, aman. Ada kadang-kadang lampu aja ada merah, kuning, lalu hijau menyalakan kita. Ada bahaya, jangan asal tubruk, amarkan ya, amarkan kepada orang lain. Ya, kita sebagai Kristen haruslah merupakan terang yang memberikan amaran kepada orang-orang tidak percaya. Ya, kita memberikan amaran. Ya, ini mungkin hal yang sulit untuk dilakukan. Lalu bagaimana kita bisa memberikan amaran yang aktif? Satu, amarkan tidak dengan marah. Yang kedua, amarkan tidak dengan iritasi. Yang ketiga, amarkan bukan dengan kritik. Ada orang suka kritik, kemana-mana dikritik. Dia suka ngomong-ngomong kritik-kritik orang lain. Padahal orang lain itu mungkin nggak dengar ya. Kemudian juga ada orang menghakimi orang lain ini. Amaran yang tidak efektif. Tapi amaran yang efektif adalah sama seperti seorang guru ini. Dalam kasih ya. Dia mungkin kalau mau ngamarkan, dia rangkul itu anak-anak. Sama seperti seorang guru di ruang kelas. Kalau anak itu salah, dia rangkul, lalu dia bicara. Saya lihat ini di job kita di banyak guru-guru. Saya pikir perlu dengkatan rangkulan yang akrab, sehingga orang itu merasa dikasihi. Bukan bukan dihakimi, tidak senang, tapi dirangkul. Anak ini akan ingat rangkulan ini. Dan ini akan membuat hidupnya berubah. Daripada kritikan, daripada rasa iritasi, daripada menghakimi orang lain, sebarkan di mana-mana. Tapi mengasihi mereka. Di anak-anak ini akan paham. Ini mungkin salah satu cara yang baik bagi guru-guru, bukan sepelayan kami di mana-mana. Kasih anak, rangkul mereka. Rangkulan ini tidak akan pernah dilupakan selama hidupnya. Dan kita akan jadi guru yang dicintai, yang dikenang. Dan kata-katanya akan tetap diingat. Ya. Ada banyak dorongan dalam Alkitab yang mengatakan begini. Imamat 19 itu, tegurlah sesamamu dengan terus terang agar kamu tidak ikut bersalah. Ya saudara-saudara, ya orang bijak itu adalah menegur dengan terus terang. Kalau salah, katakan kesalah ya, salah.
Kenapa? Dalam Yeskiel pasal 3:18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Jadi kalau orang berbuat salah, kita diam aja, orang itu mati dalam dosanya, lalu kita juga nggak bisa selamat. Tuhan akan tuntut apa? Tuhan akan tuntut nyawanya dari kita yang tidak berbuat apa-apa. Ini yang sesuatu yang sempurna. Tetapi Yeskiel ayat 19. Jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawa. Inilah orang bijak itu. Orang bijak itu berani juga dia. Tetapi berani dengan apa? Dengan penuh kasih, tactful dan lain sebagainya. Inilah orang bijaksana. Bijaksana dia apa? Berani mengatakan yang salah-salah, memperingatkan yang salah, dan juga demi menyelamatkan orang itu dan menyelamatkan nyawanya kita. Lalu kemudian ada yang lain. Lebih baik teguran terbuka daripada cinta yang tersembunyi. Teguran terbuka daripada hanya dalam hati saja. Lalu ayat yang selanjutnya dikatakan Amsal 28:23 mengatakan, barang siapa menegur seseorang pada akhirnya akan lebih disukai daripada orang yang lidahnya tersanjung. Ada orang suka muji-muji. Saudara, jangan dengarkan orang suka muji-muji. Itu bukan lebih bagus. Dengarkan orang yang menegur. Itu akan menolong kita dan juga memperbaiki kita. Allah juga selalu apa? Ini juga menegur dia. Dalam Wahyu 3:19 dikatakan, mereka yang aku kasihi, aku menegur dan mendisiplin. Jadi anak-anak Tuhan yang mau reproduksi karakter Tuhan adalah menegur orang. Dengan apa? Dengan kasih. Tidak diam-diam. Kalau memang orang itu benar kita kasihi, itu kadang-kadang orang menjanjung-janjung itu bukan mengasihi. Lalu ada sesuatu hal yang nggak baik. Tapi orang yang mau menegur dengan lembut, dengan tactful, dengan kasih, ini orangnya apa? Mengasihi kita. Ya. Shine. Bersinarlah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan. Ada orang suka jadi bintang. Dan banyak itu bintang di panggung, bintang di lapangan, bintang di apa? Di Zoom. Oh dia aja terus. Dia mau bersinar terus. Sehingga orang lain, bintang lain nggak bisa bersinar. Saya pikir kita bisa juga berikan kesempatan kepada orang lain. Supaya banyak bintang-bintang apa. Bukan hanya orang-orang itu saja. Ya. Lalu, you are the light of the world. Let your light shine before men. So that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Engkau adalah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan manusia. Supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik. Dan memberikan kemuliaan bagi Bapamu yang bisa. Lalu saudara, orang-orang Kristen kelas bintang itulah. Bagaimana? Kira-kira siapa ini orang-orang Kristen kelas bintang ini? Orang kelas bintang ini dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 15 menjelaskan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bersela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang liapa di dunia luar biasa. Ada 3 poin dalam ayat ini yang dijelaskan merupakan apa? Syarat bagi kita bagaimana supaya kita bisa bintang-bintang seperti apa? Bintang yang menerangi dunia kita. Yang pertama, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini perlu. Kerjakan keselamatan. Kalau dengar ini banyak orang salah mengerti. Keselamatan bukanlah oleh perbuatan. Keselamatan adalah oleh karunia. Tapi kita menunjukkan bahwa kita selamat. Menunjukkan iman kita kepada orang. Kerjakan kepada orang siapa saja di mana kita berada. Itu kita tunjukkan kepada orang lain, ya, kepada kita. Ya, sehingga itu akan orang lihat itu. Kalau kita menunjukkan apa isi hati kita, apa iman kita kepada Tuhan,
maka orang lain akan. Suatu kali seorang pedagang Hindu, dia bertemu dengan seorang misionaris. Oh, dia katakan begini, saya melihat kalian pakai apa ya, kok wajah kalian bercahaya-cahaya. Bercahaya. Lalu saya kata, wah enggak lah, kami enggak pakai apa-apa. Iya, kalian, saya tahu kalian punya rahasia. Karena saya tahu bahwa kalian adalah, saya sudah lihat waktu saya berang di Agra, di Surat, di Bombay ini, di India, dia katakan, saya melihat kalian, wajah kalian selalu bercahaya. Oh, saya tahu karena kalian adalah murid Yesus. Hidup dekat dengan Yesus akan membuat hidup kita bercahaya. Bersinar. Bersinar selalu. Orang lain sangat senang. Hanya melihat wajah itu senang. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam hati kita. Kita berhubungan erat dengan apa? Dengan Kristus. Yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 14. Ini satu hal yang penting. Jangan bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantah. Ya. Maaf. Mungkin apapun yang mungkin diberikan kepada kita tanggung jawab, jangan sungut-sungut, terima saja. Kalau saudara rekan-rekan saya di Nusa Tenggara dipindahkan, saya senang lihat pekerjaan swasta. Sangat obedient, sangat taat ya. Enggak bersungut-sungut, enggak membantah, dia akan pergi. Kenapa? Ini sungut-sungut ini adalah bahaya. The root cause of complaining in the Bible is rebellion and disobedience. Akar penyebab dari bersungut-sungut mengeluh dalam akhir pemberontakan dan tidak mau menurut. They didn't want to do what the Lord wanted them to do. Mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. So they complain. Perhaps hoping if they complain enough that the Lord would change it. Kadang-kadang ya berharap bahwa kalau mereka mengeluh, cukup banyak mengeluh, maka Tuhan akan merubah. Tidak, saudara. Tidak, mungkin rencana Tuhan itu berat bagi kita, tapi bersinarlah. Sulit mungkin bersinarlah ya. Tidak, jangan mengeluh. Terimalah sebagaimana apa ya, dengan senang hati, dengan senyum, rasakan bahwa ini apa tugas. Saya selalu lihat ini apa militer. Kemana saja di-assign dalam situasi apapun, pergi apapun risikonya. Tidak mengeluh, not complain. Don't worry if you are enduring the darkest moment of your life. Because just like the stars, the darker it gets, the brighter you'll shine. Jadi jangan khawatir kalau Anda mengalami kegelapan, saat-saat kegelapan dalam hidup Anda, sama seperti bintang. Semakin gelap dia, semakin terang dia bersinar. So my star, are you ready to shine now? Apakah bintang-bintang saya yang semua kita yang ada pagi ini, apakah saudara siap untuk bersinar sekarang ini? Don't worry. Dalam kesulitan hidup, semakin sulit hidup itu, semakin terang kita pancarkan sinar kita kepada kepada orang lain. The brightest star are those who shine for the benefits of others. Bintang yang paling terang itu adalah mereka yang bersinar demi kebaikan orang lain. Shine bright like a star in your darkest of times. Bersinarlah seperti bintang ya. Dalam masa-masa yang yang paling gelap. Yang ketiga, tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Ayat 15 katakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya. Jadi orang bercahaya kalau dia hidup tidak beraib, tidak bercela sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Ya, dan kamu akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Tidak berbuat kesalahan. Ya. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita angkat tinggi itu Alkitab. Yang kedua, kita angkat tinggi roh nubuat. Kita hidup dengan, kita dituntun olehnya dari waktu ke waktu. Sehingga tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercelai oleh karena rahmat Tuhan yang sudah mengerjakan keselamatan di dalam di dalam kehidupan kita. Kita jangan bercela, jangan bercela. Kalau itu makanya di gereja selalu upayakan, jangan sampai berkelahi di gereja. Kalau orang berkelahi di gereja, siapa mau masuk ke gereja? Yang di gereja juga akan tinggal mengeluarkan gereja. Jadi pula, be like a star and shine. Whether people care or do not care, the clouds are temporary, but your beauty is permanent. Jadilah seperti sebuah bintang dan bersinar. Apakah orang peduli atau tidak? Ya, mungkin ada awan yang nutupi itu hanya sementara.
Tetapi keindahanmu adalah permanen, karena Allah yang mengerjakan kepada kita apa? Karakter yang indah dalam kehidupan kita. Lalu, saudara kuasa, perubahan hidup harus orang lihat. A changed life is a very powerful evangelistic tool to bring soul to the feet of cross. Jadi kalau hidup itu sudah berubah, maka orang akan tertarik, orang akan datang kepada apa? Ke salib Kristus. Saya tahu ada di satu tempat ya, semua di sana banyak bapak-bapaknya semua pemabuk, penjudi. Tapi kemudian ada seorang yang menerima Injil. Dia itu diubahkan, tidak lagi mabuk, tidak lagi main judi, sama istrinya baik, sama anak-anaknya baik. Banyak sebenarnya satu kampung apa? Kampung tertarik dan banyak orang kemudian dibaptis menjadi anggota kita. We should shine like a star. Orang akan melihat di mana apa? Di mana kita. Ya. Kadang-kadang bintang itu bisa saja tersembunyi untuk sementara. Tetapi itu akan tetap bersinar selama-lamanya karena dia mempunyai apa? Cahayanya sendiri. Shine like a star. Dream like a child. Fly like a bird. No rules, no limit. Luar biasa. I am like a star, shining brightly. Bersinar dengan cerah. Tidak berbuat kesalahan, tidak sungut-sungut. Tidak ada argumentasi. Shining for the whole world to see. I can do and say, happy things is day, for I know Heavenly Father loves me. Karena saya tahu bahwa Allah mencintai saya. Saudara yang kasih, kalau kita menyadari Tuhan mencintai kita, semuanya itu hal-hal itu kecil lah. Karena Bapa kita di sorga akan apa? Akan menolong kita dalam semua kesulitan hidup yang kita hadapi. You are the brightest star in the sky tonight. This morning, Anda adalah bintang yang paling terang di langit malam ini. Kalau itu malam, tapi kita pagi ini. You are the brightest star. Saya mau katakan kepada rekan-rekan pekerja di Nusa Tenggara Mission. Anggota-anggota, you are the brightest star di Nusa Tenggara Timur. Di negeri yang penuh dengan apa? Sukacita itu. You are the brightest star. Allah tempatkan Anda di mana-mana menjadi bintang yang paling apa? Yang paling terang. The universe is filled with countless its stars. Alam semesta ini dipenuhi dengan bintang-bintang yang terhitung, tidak dapat dihitung. Each star has an important place in the universe. Masing-masing bintang mempunyai tempat yang penting dalam alam semesta. They are unique, mereka unik. Saudara dapat menjadi bintang di sekolah, bintang di apa? Waktu sebagai evangelisiator, bintang sebagai pendeta, sebagai istri pendeta, di mana saudara mempunyai terang yang istimewa. Ya, every one of us, setiap orang kita, no matter who we are, is equal. Tidak persoalan dimanapun kita berada, sama pentingnya. Simply because we are all a shining star in someone's life and universe. Di kehidupan seseorang dan di dalam apa? Dan lebih penting lagi adalah dalam kehidupan kita ini. You shine like the stars in the universe. Anda bersinar seperti matahari. Do everything. Lakukanlah segala sesuatu tanpa mengeluh dan berbantah-bantah, supaya engkau menjadi anak yang tidak bercela dan murni, anak-anak tidak tanpa salah dalam dunia yang bengkok. Dalam generasi kita hidup dalam dunia yang bengkok. Orang akan tahu itu bengkok kalau kita ada di sana. Kalau kita berada, ya orang tahu. Karena kita apa? Menghidupkan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, may your light light the way for us. Biarlah terang saudara itu bisa menerangi apa jalan orang lain. Ya. Jadi percayalah seperti bintang. Saya mau katakan kepada ketua kita, Pendeta Alberto Tulalesi dan Ibu Lucy. Lucy, ya, luar biasa. Bersinarlah, bercahayalah seperti bintang. Apapun yang terjadi, tapi tetaplah bercahaya. Saya mau katakan, Pendeta Charles Naibaho dan Pendeta Bani di Kisar, bercahayalah seperti bintang. Supaya orang lihat, wah ini menuntut jalan ya. Kemudian kepada Letnan Kolonel Butar-Butar dan seluruh keluarga di Bandung. Bercahaya tetap seperti apa? Bintang-bintang di langit, di secapa, di mana berada. Pendeta Agustin Rakmeni, Ibu Bersil Lahonauman juga ya. Percayalah di Kupang. Kemana saja sama seperti kisah dulu ya. Ya, Pendeta Petrus Noti, pendeta senior, ya maaf ya. Percayalah seperti bintang walaupun mungkin sudah pensiun ya. Kemudian guru-guru, ya pelayan-pelayan kesehatan, evangelis literatur. Saya senang ya. Saya mau katakan kepada
kepada seorang guru, Ibu Teresia Rakmeni, percayalah seperti bintang di kelasmu. Kepada pelayan kesehatan, ya siapa saja. Evangelis literatur, Pak Heri Ratu, percayalah seperti bintang di langit di mana saja ya, dalam membawa buku-buku. Ini penginjil awam di sana, Bapak Hadi, bercahaya selalu di mana berada. Ini pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya. Pak Talesu, saya senang mendengar berita Pak Talesu dari dulu sampai sekarang. Tetaplah bercahaya seperti bintang di alor sana ya, walaupun sendiri. Pak Sabuan Evan Sabuin sudah pensiun, tetaplah bercahaya. Tuhan sudah memberkati. Kepada Pendeta Rantum biar tak bercahaya di Amerika, Pendeta Hendricks, mantan ketua di sana. Bapak Pedro Saribu yang dari Kupang juga tetaplah bercahaya di kantor Uni, ya luar biasa. Bapak Huta Galung dan Ibu Heli Sinaga yang sekarang menjadi memimpin klinik kita di Sidampuan, tetaplah bersinar seperti bintang di langit. Ibu Arlen Jim, semua pemirsa pagi ini, dimanapun berada, bersinarlah selalu, di mana-mana. Nyatakan kesempurnaan tabiat Tuhan dalam hidup kita, di mana saja. Ya, luar biasa. Saudara yang kasih, pada pagi ini, saudara pemirsa di mana saja berada. Kalau ada, apakah suami, istri, atau anak-anak, coba salam tanganlah dulu semua kita. Saya mau lihat berjabatan tangan yang sama-sama menonton. Katakan, kita adalah bintang-bintang Tuhan. Kita harus bersinar. Kita harus bercahaya selalu. Kemudian apa? Sinar kita tak bersinar. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, kita harus tetap bersinar. Sebagai penutup, kita mendengarkan lagu yang dibawakan oleh hamba Tuhan dari Nusa Tenggara Mission yang dipimpin oleh Pendeta Tula Lesi dan Ibu Lucy. Waktu ini kita berikan.
Terima kasih banyak ibu-ibu ya, sudah nyanyian bagus ya. Percayalah seperti bintang-bintang di langit. Walaupun hidup ini sulit, hidup ini gelap ya. Tantangan banyak. Percaya selalu, percaya. Ya biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan sampai gelap semuanya. Nusa Tenggara memerlukan cahaya kita. Mana? Jadilah cahaya dimanapun kita berada. Walaupun bagaimana hidup ini susah, ya oke. Mungkin yang sudah pensiun ya, walaupun mungkin sudah nggak ada tenaga, tapi tetaplah percaya di lingkungan di mana kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Amin.